Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, janganlah dosa berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kalian tidak lagi menuruti keinginannya. Janganlah kalian menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup. Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk dijadikan senjata-senjata kebenaran. Sebab kalian tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kalian tidak berada di bawah hukum Taurat, melainkan di bawah kasih karunia. Jadi bagaimana? Apakah kita berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Tidak tahukah kalian bahwa dengan menghambakan diri kepada seseorang untuk mentaatinya, kalian menjadi hamba orang itu? Bahwa kalian harus menaati dia, baik dalam dosa yang memimpin kalian kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kalian kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kalian hamba dosa, tetapi sekarang kalian dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah disampaikan kepadamu. Kalian telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Pertolongan kita dalam nama Tuhan. Pertolongan kita dalam nama Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Pertolongan kita dalam nama Tuhan. Maka air telah menghanyutkan kita dan sungai telah mengalir menembus kita. Telah mengalir melanda kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung terlepas dari jerat penangkap. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Camkanlah ini baik-baik. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kalian juga siap sedia, karena Anak Manusia akan datang pada saat yang tak kalian sangka-sangka." Petrus bertanya, "Tuhan, kami sajakah yang kau maksud dengan perumpamaan ini, ataukah juga semua orang?" Tuhan menjawab, "Siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya, untuk membagikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya ketika tuan itu datang. Aku berkata kepadamu, sungguh tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukuli hamba-hamba lain, pria maupun wanita, dan makan minum serta mabuk, maka tuannya akan datang pada hari yang tidak disangka-sangkanya, dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan tuan itu akan membunuh dia, serta membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Hamba yang tahu akan kehendak tuannya tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Barang siapa diberi banyak, banyak pula yang dituntut daripadanya. Dan barang siapa dipercaya banyak, lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan yang pertama kita mendengar bahwa kita telah dimerdekakan dari dosa oleh karena Tuhan Yesus Kristus, oleh karena tindakannya yang berkenan untuk menjadi manusia, untuk mau menderita, sengsara, dan wafat. Jadi kita telah diberi penebusan, kita telah diberi pengampunan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang artinya Allah itu mengasihi manusia, mengasihi kita semua, meskipun kita itu orang-orang yang tidak lepas dari kesalahan dan dosa. Lalu gandengannya dengan Injil bahwa orang yang merasa banyak menerima kasih dari Allah, maka dia juga akan melakukan banyak hal di dalam hidupnya, terutama terkait dengan usahanya untuk berjaga-jaga, di mana setiap orang diberi banyak, banyak pula yang dituntut daripadanya. Barang siapa dipercaya banyak, lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya. Masalahnya kadang manusia tidak sadar kalau dia itu diberi banyak, maka merasa bahwa saya menerimanya sedikit. Padahal Allah mau mengampuni sebanyak dosa yang kita miliki, sehingga semakin orang itu merasa menyadari banyaknya dosa yang dia hapuskan dari dirinya oleh Allah, sebanyaknya dia mendapat pengampunan dari Allah, maka ia juga akan banyak berbuat kasih. Dan ketika orang banyak berbuat kasih, memang banyak cobaannya. Kadang tidak diterima oleh orang lain, kadang juga tidak dimengerti oleh orang lain, kadang juga dijadikan bahan untuk dibicarakan oleh orang lain. Meskipun demikian, ketika kita melakukan kebaikan
dan kita tidak dimengerti oleh orang lain, Yesus mengajarkan tetaplah berbuat baik. Bukankah itu juga yang dilakukan oleh Yesus di dalam hidupnya? Melakukan kebaikan ditolak oleh imam kepala ahli Taurat, orang-orang Farisi, tetapi Yesus tetap berbuat baik. Yesus melakukan kebenaran dan mendatangkan banyak berkat di dalam hidup manusia. Karena dengan melakukan kebaikan ini adalah cara kita berjaga-jaga. Karena waktu Tuhan itu kita tidak tahu kapan. Maka syarat Tuhan datang atau ini adalah kiamat khusus atau kematian. Jadi syarat orang mati waktu Tuhan itu adalah orang dipanggil oleh Tuhan, itu tidak tahu kapan. Maka kita diajak untuk berjaga-jaga, karena syarat mati tidak harus tua, syarat mati tidak harus sakit. Tuhan bisa memanggil kita kapan saja, seperti datangnya pencuri di waktu malam yang tiba-tiba saja. Maka dari itu kita diajak untuk menyadari kasih Allah dalam hidup kita, lalu kita diajak untuk bersyukur atas kasih itu dengan banyak melakukan perbuatan kasih. Berkat Allah senantiasa menyertai kita semua.